Shalom para wanitanya Allah yang perkasa. Amin. Wah, kita berjumpa lagi saat ini. Kita bersyukur ada waktu-waktu yang seperti ini di mana kita bisa sama-sama bahkan kita menerima kebenaran firman Tuhan yang membuat kita berbeda. Amin. Ya. Saya percaya wanitanya Allah semua di sini semua antusias oleh firman Tuhan ya. Nah, hari-hari ini memang kita semua sedang menghadapi atau sedang berada di dalam situasi yang luar biasa. Katakan luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena belum pernah nih selama hidup kita mengalami sebelumnya yang seperti ini ya. Gimana kita berada di rumah, kita nggak kemana-mana, kita tidak bisa mengikuti aktivitas kita seperti yang normal begitu ya. Dan juga kita tidak terpikir atau tidak terduga apa yang akan terjadi kemudian setelah COVID-19 ini. Artinya semua masih menjadi satu tanda tanya. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh dunia saya rasa semuanya ini menjadi satu tanda tanya ya. Hari ini sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Nah, di waktu-waktu seperti ini, Tuhan ingin agar kita tidak melewatinya dengan sia-sia, ya. Tetapi melainkan Tuhan ingin supaya kita, wanitanya Allah, kita menerobos. Wow, kita melewati waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan. Bahkan kita memiliki pengertian, pemahaman yang tentang kebenarannya yang sejati ya, sehingga kita akan melewatinya dan kita akan masuk ke dalam satu kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Ya. Nah, kenapa? Karena di dalam Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, dia katakan begini, bahwa kita yang lahir dari Allah, amin ya, kita percaya Yesus, kita lahir dari Allah. Firman Tuhan mengatakan demikian, maka dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin bersama saya. Amin ya. Nah, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, oleh Allah kita, oleh Bapa kita, bahwa hidup kita adalah hidup yang mengalahkan dunia. Katakan amin. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan, apa yang sebetulnya harus kita lakukan di tengah situasi yang sedemikian ini. Mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini luar biasa, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Karena itu, ya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan, nah ini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wow. Di dalam di TPT ya, dikatakan demikian. Efesus 5 ayat 15-16. The Passion Translation berkata demikian, jangan hidup dengan cara yang bodoh, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengertian. Tetapi hiduplah secara terhormat dengan hikmat yang sejati. Karena kita hidup di zaman yang jahat. Manfaatkan semaksimal mungkin setiap hari untuk mencapai tujuannya. Mari kita baca, kita garis bawahi di sana kita katakan di dalam TPT, manfaatkanlah semaksimal mungkin setiap hari. Jadi setiap hari untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan Allah. Jadi kita memanfaatkan hari kita, waktu kita itu dengan maksimal supaya mencapai tujuan daripada Allah. Oke, selanjutnya. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahwa kita akan baca ya di dalam yang berikutnya ya. Ini bahasa di King James Version berkata demikian, King James Version. See then that you walk circumspectly,
not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wow, ini luar biasa. Tuhan katakan di sini, redeeming the time. Tebuslah waktu itu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, tadi dikatakan kita menggunakan betul-betul waktu kita secara maksimal. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, ini adalah penting. Mengapa? Karena Tuhan katakan, the days are evil. Jadi, hari-hari ini adalah jahat. Kata evil di sini adalah poneros, ya. Ini artinya adalah menyakitkan, melelahkan, buruk, penuh dengan hal-hal yang jahat dan ganas. Ya, jadi hari-hari ini dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah hari-hari yang jahat, evil, ya, menyakitkan, bisa menyakitkan kita, bisa melelahkan, buruk, penuh dengan hal yang jahat dan ganas. Wow, ini hari-hari yang benar-benar luar biasa ya. Tetapi kita baca ya, time, waktu. Nah, waktu di dalam ayat ini dipakai kata di sini adalah kairos, ya. Apa itu kairos? Kita baca ya. Kairos itu adalah opportunity, peluang, occasion, kesempatan, a favorable moment, momen yang menguntungkan, momen yang menyenangkan. Wow, para wanitanya Allah, kita di dalam Kristus, kita berbeda dengan orang yang di luar sana. Firman Tuhan katakan bahwa kita di dalam Kristus, waktu kita itu adalah kairos. Wow, coba renungkan. Waktu kita, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan sudah ditebus, waktu-waktu kita itu adalah kairos. Waktu-waktu itu adalah kesempatan. Waktu-waktu itu adalah momen yang menguntungkan. Waktu yang diberikan Allah bagi kita adalah satu peluang. Wow, katakan luar biasa Tuhan. Amin. Amin ya. Wow, saya sangat bergairah ketika saya membaca ayat ini ya. Kenapa? Karena ternyata kehidupan kita di dalam Tuhan itu luar biasa baiknya. Kita mengalami waktu-waktu itu yaitu kairos-kairosnya Tuhan ya. Nah, ini saya bawa penggaris ya. Saya sedang menggambarkan bahwa ini adalah hidup kita ya, perjalanan hidup kita ya. Ini adalah kita, wah cantik sekali ya kita ya. Ya, ini adalah kita sedang kita menjalani kehidupan kita. Amin. Ya. Di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, akhirnya kita berjumpa dengan Yesus seperti saya ya. Kemudian Yesus menebus hidup saya. Dia menebus hidup saya yang lalu dan yang akan datang, yang sekarang dan akan datang. Saya adalah umat ketebusannya Yesus. Kita adalah umat ketebusannya Yesus. Mengapa mengapa Yesus perlu menebus kita? Mengapa Yesus perlu untuk menebus kita? Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ketika manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Wow, bukankah kita manusia itu luar biasa? Kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Coba renungkan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Jadi, kita itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Mari katakan, aku adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Ya. Dan Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu kasih, berarti kita yang serupa dan segambar Allah, kita juga adalah makhluk kasih. Amin. Ya. Dan sebagai makhluk kasih, Allah adalah kasih dan kita adalah makhluk kasih. Kita diberikan satu hal yang luar biasa, yaitu kita memiliki satu hubungan. Satu bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Amin. Kita memiliki relationship yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Amin.
Wow, bayangkan ternyata manusia diciptakannya luar biasa. Kita masterpiece-nya Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita bisa mempunyai hubungan yang penuh kasih dengan Dia, kita mempunyai satu keintiman yang penuh dengan Dia, begitu eratnya hubungan kita, begitu akrabnya hubungan kita. Katakan amin. Amin. Bahkan dikatakan manusia ditaruh di Taman Eden. Wow. Segalanya disiapkan oleh Tuhan, manusia ditaruh di Taman Eden di mana manusia tidak perlu berpeluh untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia tinggal memetik dan mengambil apa yang dibutuhkannya, makanan dan sebagainya. Wow. Dan manusia juga dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan taklukkan bumi dan berkuasalah. Kalau kita lihat betapa dahsyatnya kita sebagai manusia. Manusia yang luar biasa. Yang pertama, kita punya hubungan yang begitu luar biasa dengan Sang Pencipta. Kita ditaruh di Taman Eden, kita diberi kemampuan untuk menaklukkan, dan kita dikatakan berkuasa. Amin. Wow, itu luar biasa. Jadi keberadaan kita tuh luar biasa, keberadaan manusia luar biasa. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua itu hilang daripadanya. Adam tidak lagi bisa berkomunikasi yang begitu manis, begitu indah, begitu akrab, begitu mesra dengan Sang Penciptanya, dan juga kehilangan daripada Taman Eden. Dia harus keluar dari Taman Eden, dan dia juga tidak lagi ada kemampuan untuk menaklukkan dan berkuasa. Betapa tragisnya kejatuhan manusia. Dan sejak Adam berdosa, maka seluruh manusia jatuh di bawah kuasa dosa. Kita tergadai di bawah kuasa dosa. Amin. Kita tergadai dalam oleh kuasa dosa. Coba kita bayangkan ya. Saya bayangkan seperti apa itu ya. Kalau kekasih-kekasihnya Tuhan, kita kan mengerti ya, pegadaian, tahu ya, pegadaian ya. Kalau pegadaian itu di mana kita bisa menggadaikan barang-barang kita. Ya. Sekarang pada zaman Covid ini bukan hanya biasanya perhiasan yang digadaikan atau apalah gitu ya. Tapi sekarang juga mobil juga digadaikan gitu ya. Nah, ketika kita menggadaikan barang itu milik kita, itu kepunyaan kita. Amin. Ya, tetapi karena kita gadaikan, maka barang itu tidak dapat kita pergunakan. Kita tidak bisa menikmati barang itu. Amin. Ya, misalnya nih ambil contoh, saya gadaikan kalung perhiasan saya, kalung dan anting-anting saya bawa ke pegadaian. Sekarang kalung dan anting-anting saya di bawah kuasa pegadaian itu, bukan? Waktu saya ingin memakainya nggak bisa, karena saya harus tebus dulu. Saya harus menebus barang-barang itu, baru itu kembali menjadi milik saya dan saya bisa pergunakan. Ini sama seperti ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, semua kuasa, semua fasilitas, semua yang sudah diberikan kepada dia seperti tergadai. Adam tidak lagi bisa mempergunakan semua itu, menikmati semua itu, karena sudah tergadai. Dan yang diperlukan adalah semua manusia harus ditebus. Amin. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus menebus manusia. Amin. Oke. Lihat di sini ya, bahwa Tuhan Yesus menebus kita, menebus masa lalu kita, menebus masa sekarang kita, dan menebus masa depan kita. Amin. Ya. Ini luar biasa. Kejadian penebusan ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa saat penebusan ini adalah saat yang sangat penting, karena ini merupakan satu titik balik di mana manusia dikembalikan kembali kepada posisi yang semula ketika dia diciptakan. Identitasnya dikembalikan, jati dirinya dikembalikan, ditebus semua, lunas. Amin. Ditebus semua.
Dan bahkan yang penting sekali, yang sangat penting adalah relationship kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta dikembalikan. Katakan amin. Ini adalah karya penebusan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 30. Dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Wow. Coba renungkan ayat ini. Saya waktu renungkan ayat ini, saya nangis. Kenapa? Yesus menebus hidup kita manusia dengan harga yang mahal. Yaitu dengan nyawanya sendiri. Sadarlah, pahamilah, mengertilah bahwa nilai kita ini sangat mahal, sangat berharga. Itu makanya Yesus perlu menebus kita. Dengan apa? Dengan nyawanya. Wow, dengan hidupnya sendiri. Jadi betapa mahalnya hidup kita. Sejak saya mengerti pemahaman ini, sejak mengerti firman ini, saya tahu kehidupan saya ini sangatlah penting di mata Tuhan. Amin. Kehidupan saya, keberadaan saya, hidup saya di tengah dunia ini bukanlah hanya sekedar hidup biasa. Tetapi hidup saya yang sudah ditebus adalah hidup yang pasti membawa dampak dan memberikan satu menyelesaikan maksud Tuhan yang sejak pertama telah ditetapkan olehnya. Oleh sebab itu hari ini, ketika kita mengerti tentang penebusan ini, kita hidup tidak lagi lemah, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan gairah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pengharapan. Karena hidup kita sudah ditebus. Kita bukan orang yang berhutang lagi. Kata tetelestai, sudah selesai, itu kalau di pengadilan, hakim mengatakan tetelestai, itu artinya sudah lunas. Amin. Jadi hari ini, sadarlah bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah ditebus, sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan nyawanya sendiri. Amin. Katakan amin. Wow, ini luar biasa ya. Sebab itu hari ini, ketika kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa hari ini kita bukan pribadi yang biasa. Kita diciptakan. Kita masterpiece-nya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kita penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Karena hari ini saya ingin berkata demikian. Kita sudah ditebus bukan? Masa lalu kita sudah ditebus. Tidak ada hutang lagi, sudah selesai. Sudah beres, sudah tuntas begitu. Dan yang kita jalani adalah kita sekarang, di masa sekarang ini. Menjalani hidup kita terus semasa yang akan datang sampai pada akhir hidup kita, bukan? Amin. Nah, ketika kita hari ini menyadari kita adalah umat ketebusannya Allah dan kita berjalan bersama, berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan, menjalani hidup kita harus sadar. Hidup kita yang sekarang dan ke depan itu adalah juga hidup yang sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Jadi, waktu yang kita jalani ke depan, itulah waktu yang sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Tadi dikatakan kita harus meridim, menebus waktu-waktu kita dengan mempergunakannya dengan maksimal mungkin. Dan yang luar biasa, ketika kita menjalani hidup kita yang sekarang dan ke depan, kita berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Yesus yang menebus semua ini. Dan kita menjalani waktu penebusan ini. Jadi kita tidak dengan kekuatan kita. Tidak dengan upaya kita. Tetapi kita menjalaninya bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan, mari kita mau baca ayat selanjutnya. Ya, dan dikatakan bahwa Yesus ketika Dia
akan kembali ke surga, dia berkata dia akan memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Itu sebabnya jalan-jalan kita ke depan itu adalah jalan-jalan yang luar biasa. Mari kita baca. Ya, di sini dikatakan ini masa sekarang dan kairos kita kemenangan dan masa depan, ya. Kita baca 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Wow, ini luar biasa. Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Oke, baik, berikutnya. Ya, luar biasa ya. Ini katakan selalu, always. Jadi jalan hidup kita ke depan dikatakan kita, Yesus, Tuhan membawa kita selalu. Nah, kita baca lagi ya. 2 Korintus, New King James ya. Now thanks be to God who always leads us. Wow. In triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Wow, di sini dikatakan syukur kepada Tuhan yang always, yang selalu lead, memimpin kita. Wow, memimpin kita di jalan kemenangan. Jadi, luar biasa. Ini luar biasa. Kita baca lagi selanjutnya dulu ya. TPT mengatakan demikian. Allah selalu membuat kasih karunia-Nya di dalam Kristus, yang kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus yang menyertakan kami sebagai partner. Wow, sebagai partner dalam kemenangannya yang kekal. Wow, melalui hidup kami yang berserah, Dia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Wow, ayat-ayat ini luar biasa bukan? Dikatakan Dia selalu memimpin, selalu, senantiasa, always. Dia selalu memimpin kita dalam kemenangannya. Ya, bahkan dikatakan tadi kita disertakan sebagai mitra kemenangan. Wow. Berarti kita bermitra dengan Dia. Wow, bukankah ini membuat kita bersuka cita? Jadi kita melalui redeeming the time ini ke depan, ini kita tidak dengan kekuatan kita, tetapi Dia yang memimpin kita, dan Dia yang menyertai kita, dan menyertakan kita sebagai mitranya. Ya, wanitanya Allah mengerti tidak? Mitra itu adalah kawan sekerja. Ya, mitra itu seseorang atau pribadi yang selalu bersama dengan kita. Artinya mitra itu kita tinggal jalan aja bersama dengan dia, dan dia memimpin kita. Nah, dia yang sudah melakukannya bagi kita, meridim semuanya ini Dia. Kita tinggal mengikuti Dia. Bukankah luar biasa itu? Haleluya. Itu sebabnya setiap pagi ketika saya bangun, saya berkata begini. Karena dikatakan yang menyertai kita Roh Kudus. Ya kan? Yesus memberikan mengutus Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita. Jadi Roh Kudus adalah mitra kemenangan kita. Katakan amin. Jadi setiap pagi saya berkata begini. Kalau saya bangun pagi saya bilang, Roh Kudus, terima kasih Engkau yang menyertai aku. Hari ini aku menaruh diriku di bawah pimpinanmu. Ya, dan hari ini mari Roh Kudus, aku mau bermitra dengan Engkau, menggunakan waktu ini dengan maksimal supaya sepanjang hari ini mencapai tujuannya Tuhan, tujuannya Bapa. Amin. Wah, luar biasa. Jadi kita hidup itu saya berkata begini, hidup tuh sebetulnya enteng banget ya. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah mitra kemenangannya Yesus, mitra kemenangannya Roh Kudus. Bahkan dikatakan Dia memimpin kita kepada kemenangan yang kekal. Wow. Saya tuh sembayangkan, wow. Betapa dahsyatnya kita, betapa luar biasa, betapa kita harus bersorak-sorai kemenangan. Bayangin kita dipimpin dalam kemenangannya yang kekal. Artinya kita tuh sampai kepada kekal. Wow. Saya tuh pengen bersorak-sorai, kepingin bersuka cita. Ya, aduh, luar biasa. Saya tuh kemarin itu ketika saya
merenungkan firman ini tentang penebusan juga, saya merenungkan begini, waktu Yesus itu sudah nggak tahan gitu, Bapak nggak tahan, dia kepingin manusia itu kembali kepada tujuannya. Jadi waktu Yesus itu di kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, dia tidak berkata dengan biasa. Saya percaya dia mengatakannya dengan sorak kemenangan, dengan teriakan yang luar biasa, satu kepuasan, satu kemenangan yang gilang gemilang. Dia katakan sudah selesai. Amin. Wow, teriakan yang berkumandang begitu rupa sampai sepertinya segala sesuatunya beres oleh dia. Amin. Jadi ketika saya merenungkan ini, berarti jalan-jalan kehidupan kita ini bersama bermitra dengan dia ini adalah jalan-jalan kemenangan. Amin. Katakan jalan-jalan kemenangan karena kita bermitra dengan dia. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh apa yang ada di sekitar kita. Mau ada COVID, mau ada apapun, tapi perjalanan hidup kita bermitra dengan dia, bersama dengan dia, dibawa di dalam kemenangannya yang kekal. Katakan amin. Amin. Jadi kita tidak berespon terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, mungkin banyak hal terjadi. Tetapi kita harus melihat kepada firman. Melihat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa dia selalu, always membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Katakan amin. Jadi, jalan kemenangan itu luar biasa. Kemenangan yang kita capai itu luar biasa. Mungkin ketika di dalam situasi yang sulit, masa-masa yang terjepit, kita bisa tenang. Kita bisa berpikir bahwa Allah pasti menolong kita. Kita ini adalah ketika kita menjalani hidup kita ke depan, biarlah kita, tadi dikatakan, dengan cara apa? Berserah. Katakan, berserah. Apa itu berserah? Berserah artinya kita mau ada di bawah pimpinannya. Kita mengandalkan dia. Kita bersandar kepada dia. Dan kita percaya kepada apa kata Tuhan. Sehingga kita tidak terusik oleh apapun yang kita alami di tengah dunia ini. Oleh sebab itu, maka shalom itu akan memerintah di dalam hidup kita. Karena kita sudah melihat kepada firman, pada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga dalam hidup kita hari-hari kita melihat firman. Katakan amin. Dan itu yang menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini, kenapa kita bisa lihat gitu, kita bisa merasakan betapa di dalam situasi seperti ini, kok aku bisa tenang ya, kok aku bisa nggak panik ya, kok aku bisa punya pemikiran yang positif ya, pikiran bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bereskan semua. Jadi bukan stuck di masa yang dengan pergumulan hari ini, tetapi kita sudah melihat jauh ke depan. Katakan amin. Jadi tengah-tengah bangsa ini setiap hari saya melihat, wah ada berita ini, berita percaya Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia yang telah dilahirkan oleh Allah. Indonesia pasti Tuhan campur tangan. Ada di bawah kendali, di bawah kuasa daripada penguasa pencipta yang menciptakan seluruh dunia. Bukankah kita jadi tenang? Siapa kita bisa merubah semua? Tapi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya, kita akan memiliki shalom. Amin. Shalom dalam diri kita, dan kita bersuka cita, penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan kuasa. Amin. Karena kalau kita bisa menaklukkan semua gejolak dalam hidup kita adalah pemenang. Katakan amin. Amin ya. Jadi hari ini adalah hari waktu-waktu yang luar biasa. Buat saya ini benar-benar kairosnya Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mengapa? Karena di hari-hari ini kita banyak waktu luang. Artinya kita tidak disibukkan dengan segala acara, dengan segala jadwal, dengan segala sesuatunya. Kita bisa punya waktu yang luar biasa dengan Dia. Amin. Hari ini, saya sangat menikmati hari-hari ini. Karena tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu diburu oleh waktu. Tenggelam di dalam cintanya. Tenggelam di dalam pelukannya. Tenggelam di dalam
dalam firman-Nya. Menyatu dengan Dia. Itu saat-saat yang paling indah. Dan ketika kita menyatu, kita tenggelam dalam firman-Nya, kita seperti sedang ngobrol dengan kekasih kita. Amin. Kita sedang bercakap-cakap dengan kekasih kita, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Dan ketika kita membaca firman itu firman Tuhan dikatakan adalah roh dan hidup. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63b, dia katakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita tenggelam dalam firman-Nya, kita membaca firman-Nya, kita hari-hari ini kita membaca firman, kita merenungkannya, itu seperti kita mendapatkan satu roh dan hidup di dalam diri kita. Ketika saya baca firman hari-hari ini, seperti perkataan-perkataan itu seperti lompat masuk ke dalam hidup saya dan memberikan satu kehidupan, energi, sukacita, kebahagiaan, kepuasan, pengharapan. Wow, firman Tuhan itu adalah hidup, roh dan hidup, dan menghasilkan energi bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita tenggelam, menyatu dengan Dia, dan terus menikmati hadirat-Nya, terus ada tidak perlu dengan kita seperti orang bertapa, tidak. Di dalam setiap kesibukan apapun, sambil nyuci, kayak sambil masak, kita terus tenggelam di dalam hadirat. Kita renungkan firman, itu ketika pagi baca, kita renungkan firman, itu terus bergema di dalam kehidupan kita. Itu hari kita menyatu dengan Dia. Dan ketika kita penuh dengan firman-Nya, penuh dengan Roh Kudus yang memenuhi dan terus memeluk kita, maka kita akan menjadi seperti terang, karena Allah itu terang. Amin. Ya, kita ini dikatakan kita adalah terang dunia. Kita ini adalah bohlam, ya. Bohlam ini tujuannya apa? Ya, supaya menerangi kegelapan, bukan? Amin. Jadi hari ini, ketika kita terus dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan tenggelam di dalam firman, terus ada bersama dengan Dia, maka kehidupan kita menjadi terang. Ini melalui suatu proses di mana ketika kita menyatu dengan Dia, kita berubah. Kita bukan berubah, kita berfungsi. Terang ini akan berfungsi. Nah, kita mau baca dalam Roma 12 ayat 2. Ini luar biasa. Saya sangat diberkati oleh ayat ini. Dan ini menjadi perenungan saya hari-hari ini. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, mari selanjutnya. Ya, jadi ini kita akan baca di dalam PPT, ya. Ini luar biasa, diberkati banget saya dengan ayat ini. Mari kita baca. Kita sedang menjalani kairosnya Tuhan, bukan? Kita menjalani hidup kita demikian. Dan di dalam Roma 12 ayat 2, PPT berkata begini. Dalam perjalanan kita ini, berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi, kita baca pelan-pelan ya, tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Wow, luar biasa. Kita renungkan ayat ini luar biasa. Ketika kita terus dalam waktu-waktu ini adalah kairosnya Tuhan, kita banyak waktu dengan Tuhan, kita banyak waktu untuk berendam di dalam hadiratnya, untuk kita terus tenggelam di dalam firman-Nya, merenungkan Dia, dan akhirnya kita mengerti Dia berpikir, dan pikiran kita ditransform, diubah oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita berubah sehingga kita menjadi seperti tadi dikatakan bohlam. Kenapa bohlam ini tidak menyala? Karena bohlam ini tidak
terhubung dengan aliran listrik. Kita adalah bohlam. Karena dikatakan kita adalah terang dunia. Kita adalah bohlam. Kenapa bohlam ini tidak menyala? Karena tidak terhubung dengan aliran listrik. Kenapa kita tidak menyala? Kenapa kita tidak bersinar? Karena kita tidak terhubung dengan Sang Pencipta. Kita tidak menjalin hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang tenggelam, hubungan yang ada dalam pelukannya, dalam rengkuhannya, di dalam naungannya, di dalam keberadaannya, menyatu dengan Dia. Dan ketika kita terhubung dengan Dia, kita pasti akan bersinar, karena kita adalah bohlam. Katakan amin. Mari kita mau baca di dalam ayat selanjutnya, ayat-ayat terakhir ini, Yesaya 59 ayat 21. Ini ayat luar biasa. Yesaya 59 ayat 21 ini dikatakan demikian. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut turunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kita mau baca di dalam TPT. Ini luar biasa. Kita membaca kita membaca dulu. Jadi kita baca dulu begini. Jadi begini. Yesaya 59 ini adalah ayat terakhir. Baru kemudian Yesaya 60. Ya. Jadi di sini ketika firman Tuhan, karena roh Tuhan menghinggapi kita, terus kita ada dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, dan firman-Nya penuh di dalam mulut kita, penuh di dalam hidup kita, dan tidak akan meninggalkan mulut kita, tidak akan meninggalkan kita, maka setelah ini terjadi, maka dikatakan di dalam ayat Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Wow, luar biasa ini. Berikutnya PPT. Jadi hari ini ketika kita terus meridim, tadi dikatakan bersama dengan Dia, kita sedang melewati hari-hari dari kemenangan kepada kemenangan, dan kemenangan ini akan memancarkan, akan bersinar dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Kita baca di dalam TPT-nya, ya. Ini terakhir kita baca. TPT demikian bunyinya, dan inilah janjiku kepada mereka. Ini kata Tuhan kepada kita, ya. Sejak saat ini, Roh Kudusku akan tinggal atas mereka dan tidak meninggalkan mereka. Dan kata-kata nubuatku akan memenuhi mulut mereka dan tidak akan pergi dari mereka, ataupun dari anak-anak mereka atau dari keturunan mereka, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Wow, janji ini bahkan dikatakan sampai keturunan kita. Amin. Berikutnya Yesaya 60 di TPT-nya kita akan baca sama-sama. Ini luar biasa. Ya, terakhir kita baca, ya. Oke, 1, 2, 3. Bangkitlah dalam semarak dan bersinarlah, karena terangmu telah terbit dan kemuliaan Yahweh sekarang mengalir darimu. Lihatlah baik-baik, kegelapan menyelubungi bumi. Ini sama seperti yang kita alami hari ini. Dan kekelaman yang tebal menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Yahweh bangkit atasmu. Wow, ini luar biasa. Dan terang kemuliaannya tampak atasmu. Bangsa-bangsa akan tertarik kepada terangmu yang bersinar, dan raja-raja kepada kemuliaan bak matahari terbit dari hatimu yang baru. Amin, katakan amin. Hari ini kita akan akhiri. Hari ini ketahuilah, sekali lagi ini adalah kesimpulannya. Hari ini kita harus tahu bahwa kita bermitra dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dan firman-Nya ditaruh pada mulut kita. Amin. Ditaruh juga di dalam hati kita, di dalam diri kita. Sehingga apa yang ada dalam diri kita, firman itu akan keluar melalui mulut kita. Amin. Itu sebabnya hari-hari ini
Pergunakanlah waktumu untuk intim dengan Dia, intim dengan firman-Nya. Dan ketika hal itu terjadi, maka kita bersinar. Ya. Dan setiap deklarasi, perkataan yang diremakan Tuhan kepada kita dan yang kita ucapkan, kita deklarasikan, itu tidak akan kembali sia-sia. Itu akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi betapa dahsyatnya keberadaan kita. Pegang mulutmu, ya. Saya suka pegang, di sini ada kuasa Tuhan di dalam yang akan terus melakukan kedahsyatan ini dan menerangi kegelapan. Amin. Jadi kita berjalan, sekali lagi ya, kita berjalan menapaki hidup kita terus ke depan sampai pada akhirnya dia katakan, ingat hal ini, dia camkan dalam pikiran kita, karena ini penting. Karena kita harus ditransform dalam pikiran kita. Taruh dalam pikiran kita bahwa kita sedang menuju dari kemenangan pada kemenangan. Oleh karena Dia telah menebus waktu kita ini. Dia telah meridim waktu kita. Dan kita bersama Dia melewati waktu penebusan ini. Dengan kita terus berkata-kata firman di dalam kehidupan kita. Karena firman itu yang menjadikan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan segala sesuatunya akan terjadi. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya terus dinyatakan melalui kehidupan kita. Sehingga kemenangan kita memuliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sampai pada akhirnya. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya hari-hari ini. Kita harus sadar bahwa kita adalah umat ketebusan Allah. Dan waktu-waktu kita yang sudah ditebus itu adalah waktu-waktu yang kita berjalan mengalami penebusan itu bersama dengan Dia, bukan oleh kekuatan kita. Sehingga kita dipimpin untuk melakukan apa yang benar, apa yang mendatangkan faedah, apa yang berkenan di mata Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita dan oleh firman yang penuh di dalam kita. Katakan amin. Tuhan berkati. Ya, mari kita sebelum kita doa, kita akan berdoa sebentar ya. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih bahwa kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin, otoritas tertinggi dalam kehidupan kami, firman-Mu, kebenaran-Mu, dan hari ini biarlah pikiran kami ditransform untuk selaras, untuk selalu menyatu dengan kebenaran firman-Mu, bahkan kami menjadi wanita-wanita Allah yang perkasa, yang membawa satu keharuman, karena kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-Mu Roh Kudus, sehingga kemuliaan Tuhan ditaruh atas kami, dan biarlah mulai hari ini perkataan yang keluar dari mulut kami, perkataan firman. Mari kita mau taruh di mulut kita. Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini semua yang ditaruh dalam perkataan kami adalah perkataan firman. Kami mencabut semua mungkin perkataan-perkataan yang tidak benar pernah dikatakan oleh kami hari ini. Semua persungutan, apapun kekhawatiran, apapun perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami yang tidak sesuai kebenaran Tuhan hari ini, kami katakan, kami batalkan semua ini. Darah Yesus menguduskan mulut kami mulai hari ini dan seterusnya. Perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang benar, perkataan kebenaran, perkataan firman. Dan firman itu yang kami deklarasikan, yang menjadi satu kemenangan, satu perubahan di dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan keluarga, kehidupan kota, kehidupan bangsa kami, negara kami, bahkan kehidupan dunia ini. Bangkitkan kami sebagai terang-Mu Tuhan, dan memperkatakan, mendeklarasikan apa yang surga katakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami berkata, perkataan kami adalah kehidupan. Perkataan kami adalah kehidupan. Kami bersyukur kepadamu. Mulai hari ini terjadi apa yang Tuhan sudah tentukan sejak semula ketika kami diciptakan. Kami mencapai tujuan kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu. Diberkatilah semua para wanita Allah yang perkasa. Dan hari ini dan seterusnya, kami berjalan dan selalu dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin.